Di sini barisan fungsinya, setiap n bilangan asli itu definisinya adalah, X pangkat n untuk setiap X anggota sistem bilangan real di sini. Nah, kita akan mengkaji apakah, barisan fungsi Fn di sini merupakan barisan konvergen ya, titik demi titik nanti. Nah, di sini kita akan lihat beberapa kasus mulai dari X sama dengan karena di sini seluruh bilangan real, jadi kita akan kaji pada beberapa kasus. Nah, ini paling sederhana kita lihat dulu di sini untuk X sama dengan 1, maka jelas kita peroleh bahwa untuk setiap n anggota bilangan asli di sini diperoleh Fn 1, di sini hasilnya adalah 1. Nah, sehingga di sini kita punya Fn 1, nah jelas ini konvergen ke 1. Nah, kemudian jika kita punya misalnya sekarang untuk X sama dengan min 1, maka definisinya ini akan menjadi Fn-nya Fn min 1 ini karena min 1 pangkat n, nah bisa jadi nanti dia nilainya min 1 atau bisa jadi 1 nanti. Ini jika n-nya ganjil, kemudian jika n-nya genap dia nilainya 1 ya. Nah, di sini sehingga nanti, seperti yang sudah kita punya di teori barisan yang sudah kita kaji bahwa barisan ini berarti barisannya divergen nanti ya, karena kita bisa menemukan subbarisan yang satunya konvergen ke min 1, yang satunya nanti konvergen ke 1. Jadi di sini nanti Fn min 1 di sini divergen. Kemudian kita akan kaji untuk di sini min 1 kurang dari X kurang dari 1. Ini dengan kata lain berarti kita punya harga mutlak X di sini kurang dari 1 ya. Nah, di sini sebelumnya kita bisa lihat bahwa jika di sini kita akan menggunakan sifat ini ya, bahwa di mata kuliah pengantar analisis real kita punya bahwa di sini min X pangkat N ini jelas akan kurang dari sama dengan X pangkat N, ini kurang dari sama dengan harga mutlak X dipangkatkan N di sini ya. Jadi X pangkat N pasti terletak di antara min harga mutlak X pangkat N atau sampai dengan harga mutlak X dipangkatkan N. Kemudian kita akan tunjukkan ini barisan yang harga mutlak X dipangkatkan N ini konvergen ke 0. Jadi nanti menurut teorema Apit maka X pangkat N di sini akan konvergen ke 0 nanti. Jadi kita akan tunjukkan dulu bahwa di sini akan dibuktikan X pangkat N di sini konvergen ke 0 di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk setiap X, misalnya dia berada di 0 sampai 1 begini ya, di selang terbuka 01, maka kita punya harga mutlak X itu sama dengan X. Nah, sehingga kita punya bahwa harga mutlak X dipangkatkan N ini adalah X pangkat N. Nah, ini sama dengan berarti karena positif ya tadi, ini akan sama dengan X pangkat N itu sendiri. Nah, sementara untuk setiap X di sini yang berada di min 1 sampai 0, maka kita punya harga mutlak X di sini adalah min X ya. Sehingga nanti kita akan punya X pangkat N. Nah, di sini adalah berarti min X di sini dipangkatkan dengan N. Nah, karena ini positif berarti kita punya di sini min X pangkat N. Di sini ini berarti min 1 ini pangkat N dikalikan dengan X pangkat N di sini. Jadi kita punya di sini X pangkat N. Nah, ini jelas berlaku benar juga untuk X sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita peroleh nanti harga mutlak X dipangkatkan N itu sama dengan harga mutlak dari X pangkat N atau X pangkat N kemudian dikenai dengan harga mutlaknya di sini. Nah, jika kita bisa menunjukkan yang di ruas kanan ini konvergen, maka berarti yang ini harga mutlak X dipangkatkan N ini juga merupakan suatu barisan konvergen. Nah, ini karena dia berada dalam tadi selang min 1 sampai 1, ini jelas bisa kita peroleh nanti berarti X pangkat
N, harga mutlaknya ini pasti itu ya, monoton turun nanti ya, dia monoton turun. Jadi misalnya setengah seperti itu kan nanti pangkat 1 jadi setengah, pangkat 2-nya seperempat, kemudian dipangkatkan setengah pangkat 3 1/8 dan seterusnya. Jadi dia barisannya akan cenderung turun monoton nanti. Nah, kemudian ini juga barisannya terbatas. Terbatas karena nanti nilainya pasti berada di antara 0 sampai dengan 1, tidak mungkin di luar itu ya. Jadi di sini karena XN di sini turun monoton ya, turun monoton dan terbatas di sini, maka kita punya teorema konvergenan monoton dalam mata kuliah pengantar analisis real itu ya. Maka di sini nanti barisan ini dijamin konvergen. Karena ini konvergen, maka harga mutlak X pangkat N ini juga merupakan suatu barisan konvergen. Jadi oleh karena itu, di sini X pangkat N ini konvergen. Harga mutlak X pangkat N ini ya, konvergen. Nah, kita misalkan di sini X pangkat N ini konvergen ke A di sini misalnya ya. Nah, kemudian kita juga akan peroleh karena nanti ekor barisannya juga akan konvergen ke limit yang sama ya ini ya. Berarti nanti kita punya harga mutlak X pangkat N plus 1 ini juga pasti konvergen ke A. Nah, jadi di sini kita punya sehingga kita ingat bahwa limit harga mutlak X pangkat N plus 1 ini akan sama dengan limit harga mutlak X pangkat N itu sendiri. Ini nilainya menjadi limit harga mutlak X pangkat N ini dikalikan dengan limit X di sini ya. Nah, di sini menjadi limit harga mutlak X pangkat N di sini. Nah, ini kita misalkan tadi nilai limitnya A tadi. Nah, di sini A dikali limit X menuju N menuju tak hingga dari harga mutlak X, ini berarti kita pandang konstan ya. Ini berarti menjadi tetap harga mutlak X, ini sama dengan A di sini ya. Nah, ini berarti menjadi kita punya A di sini harga mutlak X min 1 ya, sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan di sini A sama dengan 0 atau di sini harga mutlak X sama dengan 1. Nah, padahal tadi kita kan memang mengambilnya harga mutlak X itu hanya berada di antara min 1 sampai 1 ya X-nya. Jadi harga mutlaknya nggak mungkin 1. Jadi kemungkinannya hanyalah A itu sama dengan 0 di sini. Jadi karena di sini harga mutlak X kurang dari 1, maka pastilah A sama dengan 0. Nah, jadi karena A sama dengan 0, tadi A itu adalah limit dari X pangkat N kita, maka nanti harga mutlak X pangkat N, ini ya, ini konvergen ke 0 dia. Nah, jadi ini untuk kasus ini ya, karena ini konvergen ke 0, nah maka di sini menurut teorema Apit, maka X pangkat N-nya juga akan konvergen ke 0 di sini ya. Nah, di sini berarti kita punya kesimpulannya ya, dengan demikian untuk min 1 kurang dari X kurang dari 1 berlaku X pangkat N di sini konvergen ke 0 di sini. Nah, ini untuk yang kasus ke berapa ini? Ketiga ya. Tadi kan yang pertama ini untuk 1 min 1 kemudian ini antara min 1 sampai dengan 1 di sini ya. Jadi Fnx-nya ini konvergen ke 0. Mungkin di sini kita namai tadi Fnx ya ini ya, Fnx-nya ya. X pangkat N itu adalah Fnx di sini konvergen ke 0. Nah, kemudian selanjutnya akan kita lihat untuk yang lebih dari 1 di sini. Nah, di sini kasus yang keempat di sini untuk harga mutlak X lebih dari 1. Nah, kalau harga mutlak X lebih dari 1, jelas bahwa Fnx yang sama dengan X pangkat N ini merupakan barisan yang tidak terbatas. Karena di sini X-nya lebih dari 1 ya, dipangkatkan N nanti akan membentuk barisan yang tidak terbatas nanti ya.
Nah, oleh karena itu menurut teorema yang kita punya jika barisan tidak terbatas maka tidak konvergen. Nah, sehingga ini Fnx di sini tidak konvergen. Nah, jadi dia hanya konvergen di tadi 1 dan dari min 1 sampai dengan ini ya, selang tutup 1 di sini ya. Di min 1 dia divergen di sini tadi. Ini divergen, berarti konvergennya hanya di 1, kemudian min 1 sampai dengan 1 di sini. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa sehingga di sini dengan demikian Fn di sini konvergen di sini titik demi titik ke titik demi titik ke di sini min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 dengan Fx-nya kita definisikan sebagai di sini tadi nilainya 1 jika X-nya sama dengan 1, kemudian 0 jika dia min 1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi di sini ini ya, barisan fungsi Fn itu konvergen titik demi titik ke min 1, kurung buka min 1, sampai dengan ini ya, selang tertutup ya, selang terbuka min 1 sampai selang tertutup 1 di sini. Kalau ini bisa kita tulis ini ya, min 1 sampai dengan 1 di sini. Nah, dengan ini tadi, Fx didefinisikan 1 jika X-nya 1 atau 0 jika dia min 1 sampai dengan 1.